Halo teman-teman, kalian ngerasa nggak sih kalau perkembangan zaman terasa begitu cepat, terutama pada sektor industri teknologi? Semarak digitalisasi industri secara global berkembang begitu pesat di berbagai belahan dunia. Teknologi dikembangkan dengan fokus kecepatan, kemudahan, dan efisiensi untuk membantu kinerja manusia. Kalian setuju gak sih kalau transaksi keuangan itu gak bisa dilepaskan dari kita? Selalu melekat, terutama pada layanan keuangan atau biasa disebut dengan fintech. Layanan keuangan seringkali membantu kita dalam memudahkan melakukan transaksi, seperti QR Code yang digunakan ketika transaksi pembayaran. Melalui kemudahan teknologi ini, kita bisa menjalankan aktivitas secara cepat, mudah, dan efisien. Contohnya, dalam menjalani belanja, melakukan pembayaran transportasi, dan layanan publik lainnya. Kalian pernah nggak sih nemuin situasi di mana kalian ingin nabung padahal baru gajian, tapi sulit, terus juga mau melakukan pencatatan keuangan, nggak tahu harus pakai apa. Bahkan mau coba mulai investasi, bingung mau pakai aplikasi apa. Nah, disinilah solusi fintech. Nah, tapi kalian udah tahu belum apa definisi terkait dengan fintech? Fintech menurut OJK atau biasa disebut finansial teknologi, ini merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Biasanya, produknya merupakan sistem yang dirancang sedemikian rupa untuk melakukan mekanisme transaksi keuangan secara spesifik. Contohnya adalah pembayaran digital, pinjaman online, investasi, dan layanan pencatatan keuangan pribadi. Yang menarik adalah di antara negara-negara yang mengalami transformasi dalam teknologi, terutama dalam fintech, negara Cina menduduki peringkat terdepan dalam pengoptimalisasian fintech tersebut. Pertumbuhan yang sangat pesat serta inovasi yang masif di berbagai sektor dilakukan, mulai dari pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, terus juga hingga wealth management yang berbasis teknologi dapat mendorong Cina untuk menjadi negara terdepan. Hasilnya, literasi keuangan mereka meningkat drastis hingga lebih dari 80% penduduknya. Enggak, lu pernah kepikiran nggak atau pernah tahu gitu kenapa sih negara Cina ngebut banget buat jadi negara terbesar fintech di dunia? Oh, gue pernah baca tuh pas eranya Deng Xiaoping tuh dia mulai reformasi ekonomi. Nah, Cina tuh yang awalnya dia tertutup tuh jadi membuka diri ke sistem pasar. Salah satunya tuh yang pertama dilakuin tuh dia membuka special economic zone di kota kecil di Shenzhen. Shenzhen itu tuh kan dia dulu kota kecil ya. Nah, sekarang tuh di Cina malah dia tuh termasuk markas teknologi dan digital. Jadi itu mulai inovasi itu mulai tumbuh dari situ, termasuk di sistem keuangan. Nah, awal 2000-an itu di Cina itu terkenal dengan nama internet finance. Yang mungkin kita sekarang tahu tuh fintech, mirip-mirip sama itu sih. Oh, ini gue pernah baca deh. Untuk tahun 2000-an itu kalau nggak salah di tahun 2004, dimana tahun 2004 itu Alibaba Group dia ngeluncurin namanya Alipay. Alipay itu pertama kali didesain buat jadi
platform transaksi digital, di mana Alipay didesain untuk semua orang itu bisa masuk sistem, terutama pedagang dan juga masyarakat biasa. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya gini Ra, untuk bank di tahun itu tuh dia hanya berfokus pada perusahaan-perusahaan besar. Jadinya pedagang dan juga masyarakat biasa itu susah untuk masuk sistem itu. Oh, jadi Alipay itu tuh ada buat masyarakat luas? Iya. Nah, dengan adanya Alipay ini akhirnya perkembangan fintech itu jadi lebih berkembang akhirnya gitu. Oh, tapi gue penasaran deh, gimana sih perkembangan awal mulanya tuh bisa berkembang Alipay itu tuh? Kalian tahu nggak ini negara apa? Negara Amerika? Bukan. Negara Jepang? Ya juga bukan. Ini merupakan kondisi Cina sekarang. Menilai kondisi Cina pada tahun 1950-an, ternyata Cina pernah menjadi negara termiskin dan terkumuh loh. Bahkan pada akhir tahun 1950-an, Cina pernah mengalami yang namanya kelaparan pada masyarakatnya. Namun dengan rentang 70 tahun aja Cina sudah berkembang dan menjadi negara superpower kedua di dunia. Nah, sekarang Cina pun bisa bayar apapun dengan menggunakan satu telapak tangan aja. Iya, telapak tangan. Indonesia kapan bisa begini ya? Rahasianya apa? Rahasianya itu terletak pada pemerintah dan masyarakatnya. Pemerintah Cina itu sangat-sangat turut mendukung fintech di Cina dengan apa? Dengan melarang produk-produk luar atau platform-platform luar untuk masuk ke dalam Cina. Jadi semua masyarakat Cina itu menggunakan platform-platform yang berasal dari Cina itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga melakukan yang namanya subsidi riset untuk mengembangkan yang namanya teknologi. Lalu, pemerintah juga melakukan yang namanya intensif pajak sebesar 15% kepada perusahaan yang bersektor teknologi. Pemerintah juga meratakan semua desa-desa terpencil di Cina untuk mendapatkan internet keren ya. Nah, selain pemerintah, masyarakat di Cina itu juga turut berkontribusi bekerja sama untuk memajukan fintech. Masyarakat Cina juga turut mendukung dengan membiasakan diri untuk melakukan pembayaran secara digital. Semua pedagang-pedagang kecil di Cina itu sudah melakukan yang namanya pembayaran digital loh. Selain pemerintah dan masyarakatnya, perusahaan-perusahaan di Cina juga turut berkontribusi dalam pengembangan fintech di Cina. Contohnya itu seperti Alipay sama WeChat, di mana tadinya ini cuma mempunyai satu fungsi, dia membuat ekosistem baru, ekosistem yang menjadi luas, menjadi pembayaran secara digital. Contohnya yaitu WeChat. WeChat itu merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai komunikasi seperti WhatsApp, namun berkembang dan membuat ekosistem baru agar menjadi bisa berfungsi menjadi pembayaran secara digital. Nah, dengan menggunakan WeChat, dengan menggunakan telapak tangan aja, itu sudah bisa membayar apapun. Bayar listrik bisa, bayar sekolah bisa, bayar rumah sakit bisa, bayar transportasi juga bisa. Dengan apa? Dengan telapak tangan aja. Mau lihat kondisi Cina sekarang? Kita intip yuk. Nah, kamu pernah kepikiran nggak sih kenapa Cina jadi salah satu negara yang terdepan banget di industri fintech-nya? Ya sih Din, aku pernah baca sekilas, katanya nilainya udah tembus sampai triliunan dolar, bukan sih? Iya betul banget, bahkan di tahun 2024 itu udah nyentuh angka 4,5 triliun dolar dan diprediksi sih bakal naik 2 kali lipat jadi 10 triliun dolar di tahun 2030. Kok bisa cepet banget? Kira-kira faktor utamanya apa? Banyak sih faktor utamanya, tapi salah satu yang paling menonjol itu adopsi pembayaran digitalnya. Bahkan mereka di sehari-harinya itu nggak pakai uang tunai. Mereka untuk beli makanan di kaki lima aja, mereka udah scan pakai HP. Oh, berarti di sana udah terbiasa ya. Jadi perusahaan besar kayak Tencent atau Alibaba itu pasti perannya penting banget tuh di sana. Iya, mereka perannya penting banget sih. Awalnya tuh mereka cuma nambahin fitur pembayaran digital aja, tapi sekarang mereka udah jadi andalan banget lah di sana. Bahkan Alipay sama WeChat Pay itu udah jadi kebutuhan pokok banget di sana. Terus kalau misalkan pemerintahannya mereka dukung penuh apa enggak? Di sana pemerintahannya dukung banget sih, bahkan mereka sampai ngeluarin rencana pengembangan fintechnya di tahun 2022 sampai 2025 yang fokusnya itu ke digitalisasi,
kecerdasan buatan atau AI, sama pengelolaan keuangan digital yang lebih rapi. Bahkan mereka tuh mempelopori pengeluaran uang digital kayak ECNY. ECNY itu yang dipakai sehari-hari kayak uang biasa tapi versi digitalnya kan? Iya betul banget, bahkan nilai transaksinya di pertengahan 2023 itu udah sampai nyentuh 1,8 triliun yuan. Dan sama ada kan dompet digitalnya. Nah dompet digitalnya itu udah dipakai sama 120 juta orang di sana. Wah keren banget sih. Tapi pasti ada tantangannya juga nggak sih? Iya sih, pasti banyak banget tantangannya ya. Din, coba lihat deh, di sini banyak banget ternyata fintech itu tantangannya. Iya sih, nah dilihat dari WeChat Pay sama Alipay yang bisa mengubah pola transaksi orang di Cina itu kelihatan banget. Semakin besar pengaruh yang mereka bawa, mereka juga ngasih resiko yang gede banget. Nah benar banget, apalagi sekarang bank, perusahaan teknologi sama sistem keuangan itu makin nyatu Din. Jadi kalau misalkan salah satu bermasalah, itu efeknya bakal kemana-mana. Contohnya kayak server Alipay itu down, itu transaksi keuangan sehari-hari bisa kacau. Iya, karena mereka nggak pakai teknologi yang sama kan, jadi kayak Betul. misalnya AI buat pinjaman. Jadi kalau misalnya salah satu pasarnya itu goyang, pasti ngaruh banget ke pasar yang lainnya. Bener banget, apalagi dari masalah sisi kebijakan. Misalkan pinjaman online itu nggak suka nyasar kan ke sektor-sektor yang kurang produktif. Jadi pemerintah suka susah ngasih kredit ke tempat yang tepat. Iya, karena pinjaman online itu kan susah untuk diawasin ya, diawasin dengan ketat itu susah banget. Jadi kadang nyasar ke yang tempat gak efisien atau area gitu-gitu aja. Betul banget, apalagi sekarang perusahaan kayak Tencent atau Ant Group itu dia kayak punya negara keuangan sendiri Din. Jadi mereka itu punya sistem pembayaran sendiri, data kredit sendiri, apalagi sekarang punya platform untuk investasi. Jadi pemerintah itu sulit untuk ngejarnya. Iya, karena ada juga yang bisa dioper ke zona abu-abu regulasi, kayak ada produk tabungan YOPAO. Itu sempat booming tuh karena dia bisa ngasih bunga yang tinggi, tapi dia bisa nggak kena regulasi yang ketat karena dikemas kayak reksadana biasa. Betul banget, apalagi sekarang masalah data kan. Mereka pasti punya pengguna data banyak banget kan di sana, apalagi kalau misalkan bocor satunya, itu akan bahaya banget menurut aku. Iya sih, jadi regulatornya harus muter otak gimana caranya bikin regulasi yang nggak ngehambat inovasi, tapi juga bisa ngejaga sistem keamanan sama sistem keuangannya di sana. Betul banget, karena fintech itu salah satu peluang besar, tapi kita juga harus hati-hati dalam penggunaannya. Wah, berarti tadi untuk fintech di Cina tuh seperti itu ya. Mungkin dari beberapa yang tadi udah dibahas juga, kesimpulannya mungkin agar fintech di Cina bisa sampai sebesar ini stepnya, pertama kali tuh Cina ngelakuin namanya pemerataan literasi digital dan juga pemerataan akses digital. Dimana di Cina itu pemerataannya itu mulai dari para petani ataupun para nenek-nenek di desa sampai dengan para anak muda di kota. Menurut data tadi 85% penduduk Cina itu sudah teredukasi literasi digital yang baik. Selanjutnya juga yang membuat Cina menjadi sebuah negara fintech yang sangat-sangat besar itu juga dari aplikasinya, dimana aplikasinya itu didesain untuk bisa mencakup all in one seperti WeChat, yang dimana WeChat itu sendiri kan awalnya didesain sebagai sebuah aplikasi chatting, tapi pada akhirnya aplikasinya berkembang juga sebagai aplikasi untuk melakukan financial digital, financial digital. Terus juga ada aplikasi Alipay yang diluncurkan oleh Alibaba Group, di mana awalnya itu didesain hanya untuk sebuah aplikasi online shopping, financial digital, itu menjadi sebuah aplikasi pembayaran yang bisa mencakup banyak hal. Terus juga akhirnya di negara Cina itu semuanya udah serba bisa pembayarannya melakukan QR. Mulai dari kita membeli sayur, membeli
di toko warung, di toko kelontong, membeli bensin, itu semuanya udah bisa dilakukan melalui QR ataupun kita bisa lakukan cashless gitu. Terus juga di mana di Cina ini juga inklusi keuangannya itu menjadi kunci utama. Dimana kalau kayak tadi fintech itu bisa membantu semua kalangan mulai dari warung, petani dan lain-lain. Itu artinya fintech itu sudah sangat-sangat berkembang. Jadi fintech itu bukan cuma dirasakan hanya anak-anak muda di desa, anak-anak muda di kota, melainkan juga mungkin bisa saja sampai emak-emak atau ibu-ibu yang ada di desa seperti itu. Terus juga akhirnya di Cina itu regulasinya lebih fleksibel, dimana dia juga sangat-sangat mendorong akhirnya untuk beberapa kebijakan itu sangat-sangat mendorong fintech untuk lebih berkembang dan menjadi sebuah raksasa di negara Cina itu sendiri. Nah, tadi udah ngeliat kan penjelasan mengenai apa itu fintech dan juga bagaimana fintech di negara maju seperti negara Cina. Mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Pose with the fans.